Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas studi kelayakan bisnis tentang Business Plan RIWA atau Risol Buah disusun oleh Rina Rahayu Saputri dan Wilya Fauziah, dosen pengampu Bapak Irda Yusra SERSJ, Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Latar belakang RIWA atau Risol isi buah merupakan sebuah ide yang lahir dari inovasi terhadap produk makanan cemilan risol. Kebutuhan masyarakat akan konsumsi yang semakin meningkat merupakan salah satu ide untuk membuat usaha ini dibangun. Selain olahan makanan yang unik dan berinovasi, usaha ini juga sangat menarik minat pembeli. Karena makanan ini mempunyai rasa yang berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga ekonomis atau terjangkau, sehingga dapat menjadikan usaha ini cepat berkembang dan menyebar luas. Tujuan usaha RIWA atau Risol isi buah yang pertama, mencoba mengembangkan ide, kreativitas, dan inovasi. Yang kedua, menghasilkan dan memberikan inovasi makanan nikmat yang berkualitas. Yang ketiga, untuk mencari peluang bisnis melalui kegiatan berwirausaha. Yang keempat, menambah pengalaman bisnis bagi pemula. Yang kelima, menarik minat agar mahasiswa atau mahasiswi lainnya agar dapat mengembangkan diri di bidang kewirausahaan melalui bisnis plan ini. Profil usaha. Nama usaha RIWA atau Risol isi buah, jenis usaha kuliner, alamat usaha Padang, Provinsi Sumatera Barat, nama pemilik Rina Rahayu Saputri dan Wilya Fauziah, informasi 082246949922 atau 085272410366. Email rinarahayu4694@gmail.com atau wilyafauzia99@gmail.com. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi RIWA atau Risol Buah. Tenaga kerja RIWA atau Risol Buah yang diketuai oleh Rina Rahayu Saputri, bagian pemasaran Wilya Fauziah, bagian produksi Tita Nuriwati, bagian SDM Femi Maresa Lauren, bagian keuangan Lorenza Riesti, bagian kurir Erwin Janurio. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran RIWA atau Risol Buah. Adapun segmentasi RIWA atau Risol Buah ini dilihat dari segi geografis, kami memasarkan usaha ini di wilayah Sumatera Barat. Yang kedua, dari segi demografis, menjual pada semua kalangan umur 8 tahun sampai lanjut usia. Yang ketiga, dilihat dari segi psikografis, yaitu menengah ke bawah dan menengah ke atas. Selanjutnya, positioning. Usaha kami ini lebih menekankan pada pemasaran, kualitas, atau inovasi pada cita rasa atau varian yang berbeda dari risol umumnya, yaitu dengan isian buah-buahan. Selanjutnya, targeting. Untuk semua kalangan masyarakat, baik yang berada pada kelas ekonomi menengah, atas maupun ke bawah. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologi. RIWA mempunyai 3 aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, yaitu proses operasi usaha, di mana untuk penjualan kami memulai dengan memasarkan ke konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial seperti WA, Facebook, Instagram, dan cara word of mouth. Dan yang kedua, kebutuhan bahan operasi. Untuk segi pendanaan memulai dari dana Rp900.000 untuk pembelian bahan baku, label, dan lainnya untuk menjadi sebuah produk yang siap dipasarkan. Dan yang ketiga yaitu kegiatan peralatan teknologi. Untuk teknologi yang digunakan seperti sutil, print warna untuk label RIWA atau risol isi buah. Selanjutnya yaitu aspek keuangan. Yang pertama yaitu tenaga kerja langsung. Untuk tahun 2021, upah per hari yaitu sebesar Rp15.000 dengan jumlah hari kerja yaitu 20 hari, jumlah pekerja 6 orang dengan total biaya tenaga kerja yaitu Rp1.800.000 dengan asumsi kenaikan upah sebesar 5%. Dan yang kedua yaitu tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama ada ketua, yaitu berjumlah 1 orang dengan gaji per bulan sebesar Rp800.000. Yang kedua, bagian pemasaran 1 orang
gaji per bulan Rp600.000. 3. Bagian produksi 1 orang, gaji per bulan Rp600.000. Bagian SDM 1 orang, gaji per bulan Rp600.000. Bagian keuangan 1 orang, gaji per bulan Rp600.000. Dan yang terakhir yaitu kurir 1 orang, gaji per bulan Rp400.000. Jadi ditotalkan biaya tenaga kerja selama 1 tahun 2021 sebesar Rp40.202.021 dengan asumsi kenaikan gaji sebesar 5%. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung selama tahun 2021 sebesar Rp1.800.000. Yang kedua, biaya tenaga kerja tak langsung, tidak ada, kosong. Dan yang ketiga, bahan baku sebesar Rp7.380.682. Yang keempat, plastik kemasan sebesar Rp1.476. Kelima, yaitu transportasi dan BBM sebesar Rp1.200.000. Yang keenam, listrik dan telepon sebesar Rp1.000.000. Ditotalkan sebesar Rp11.382.158 dengan asumsi kenaikan harga sebesar 5%. Untuk tabel yang kedua ada bahan baku untuk tahun 2021 sebesar Rp250.000 dan plastik kemasan sebesar 50 buah. Ditotalkan kebutuhan dana tahun pertama sama dengan total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama sama dengan Rp11.080.158 untuk selama 1 tahun. Yang keempat yaitu laba rugi yang terdiri dari pemasukan hasil penjualan untuk tahun 2021 sebesar Rp14.708.320. Sedangkan pengeluaran yang terdiri dari pajak penjualan 2% sebesar Rp294.166, biaya produksi sebesar Rp11.382.158, biaya pemasaran 2% sebesar Rp1.500.000, biaya administrasi 2% sebesar Rp800.000. Jadi total pengeluaran selama 1 tahun 2021 sebesar Rp13.976.324. Sedangkan laba sebelum pajak sebesar Rp731.995. Pajak penghasilan sebesar 5% sama dengan Rp36.600. Laba setelah pajak sebesar Rp695.396. Dengan asumsi kenaikan harga jual sebesar 5%. Harga jual untuk tahun 2021 yaitu sebesar Rp498.20.000 yaitu sebesar Rp498.23.000. Dan yang terakhir yaitu BEP yang terdiri dari penjualan selama 1 tahun 2021 sebesar Rp14.708.320. Fixed cost-nya yang terdiri dari transportasi dan BBM Rp1.200.000 dan rekening listrik dan telepon sebesar Rp1.000.000 ditotalkan sebesar Rp2.200.000. Sedangkan untuk variabel cost-nya yang terdiri dari tenaga kerja langsung sebesar Rp1.800.000, bahan baku sebesar Rp7.380.682, plastik Rp1.476, pajak penjualan sebesar Rp294.166, pajak penghasilan sebesar Rp36.600, ditotalkan sebesar Rp9.512.924. Sedangkan untuk BEP harga sebesar
sebesar Rp6.228.265 dan untuk BEP unitnya sebesar 13 buah. Jadi dianalisa bisnis riwah ini dinilai layak karena tingkat penjualan lebih tinggi dari nilai BEP harga. Dan bisnis ini juga layak karena kapasitas produksi lebih tinggi dari nilai BEP unit. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.